teman-teman, jadi di video kali ini aku bawain cerita horor kisah nyata dari saudara aku ini. Yang pasti namanya udah aku samarin, yaitu Cece. Buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya seperti apa, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya aku makin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Teman-teman, jadi cerita kali ini dikirimkan dari saudara aku yang pasti namanya udah aku samarkan, yaitu namanya Cece. Jadi Cece ini pada malam hari dia keluar bersama temannya yang bernama Alia. Dia keluar mencari makanan kan. Nah, si Cece ini berhenti membeli makanan dan makan di tempat bersama temannya. Setelah habis makan di tempat itu dia pulang. Sekarang mereka pulang lewat jalanan yang benar-benar baru, jalan baru. Mereka lewat jalan baru dan di pertengahan jalan ini mereka melihat wanita yang sedang berjalan kaki sendirian. Nah, si Cece berhenti sama temannya ini. Dia nanyain, "Kak, mau kemana?" Kata kakaknya, "Pulang kerja, mau pulang." Terus Cece ini nawarin buat ngajak pulang bareng karena Cece kasihan ngeliat dia jalan sendirian di pinggir jalan jam 9 malam. Dan itu jalanan mulai sepi karena jalan baru kan. Akhirnya si Cece ngajak pulang si cewek ini. Cece tuh salpok sama jidatnya yang diperban. Terus akhirnya temennya lah yang bernama Alia dia memberanikan diri untuk menanya, "Kak, jidatnya kenapa?" Si kakak ini jawab, "Oh ini, tadi aku habis jatuh dari tangga." Nah, nanya lagi si Alia, "Tangga mana?" "Di pekerjaan." Oke, jadi setelah itu Cece dan Alia mengakhiri pembicaraan dan akhirnya mereka memaksa kakak ini pulang ke rumah. Nah, setelah sampai di perempatan, si Cece ini nanya lagi ke kakaknya, "Kak, habis ini jalannya kemana lagi ya?" Si kakaknya jawab, "Habis ini lurus aja, Mbak." Nah, diturutilah lurus aja tuh sama si Cece ini. Terus di deket tempat Madura, dia bilang, "Berhenti Kak, rumah aku di sebelah sini deket warung Madura." Nah, akhirnya si Cece ini berhenti. Setelah berhenti di depan warung Madura, ternyata rumahnya dikunci. Setelah itu terus dia nanya, "Abangnya nitipin kunci enggak ke warung Madura itu?" Terus si bapaknya jawab, "Kunci apa ya, Mbak?" Lah, katanya kan rumahnya deket warung Madura. Ya pasti tetanggaan, pasti kenal dong. Terus bapaknya jawab, "Kunci apa ya, Mbak?" "Kunci rumah, Pak. Emangnya nggak ada yang nitipin kunci rumah di sini?" Terus si bapaknya bilang gini, "Kunci rumah siapa ya? Nggak ada." Nah, berbincang-bincang selama mereka ngobrol-ngobrol, ternyata tidak ada sama sekali yang menitipkan kunci ke warung Madura. Oke teman-teman, setelah mereka perdebatan kunci itu, si kakak-kakak ini minta antar ke bengkel kakaknya. Di sini posisinya udah jam 12 malam, jadi si Cece ini menolak untuk mengantarkan si kakak ini ke bengkel abangnya. Dia memutuskan untuk menunggu di pinggir jalan aja sama temennya ini yang bernama Alia. Setelah menunggu di pinggir jalan, apa yang kalian tahu? Saya titip barang saya di sini ya untuk jaminan kalau saya bakalan balik lagi ke sini. Nah, si kakak ini nitipin barang lah nih ke si Cece. Terus kata Cecenya, "Oh iya Mbak, jangan lama-lama ya karena udah malam." Dan akhirnya hal aneh lah, pas si kakak ini nyebrang ke tengah perjalanan, di situ posisinya ada mobil besar karena di situ tuh jalanan itu banyak mobil besar gitu teman-teman. Banyak mobil besar, mobil-mobil yang kayak lah tengah malam itu emang bakal, kalau tengah malam gitu waktunya mobil besar berkeliaran ya. Nah, pas dia mau nyebrang, di situ posisinya ada mobil besar. Ternyata apa teman-teman? Nembus. Badan si kakak ini nembus ke mobil besar. Si Alia dan si Cece ini melihat dengan kepala mata dia sendiri yang benar-benar badan kakaknya itu menembus. Nembus guys, badan kakaknya nembus ke mobil.
Akhirnya di situ buat memutusin berpikir positif, itu nggak mungkin, apa emang kita salah lihat. Dan akhirnya mereka nungguin nih, si Cece ini nungguin sama si Alia, nungguin kepulangan kakaknya. Si kakaknya ini menitipkan barang dan gak mungkin dong barangnya dibawa. Ditunggulah sampai 1:30 malam kakaknya belum balik lagi. Dan akhirnya si Cece ini menitipkan barangnya ke bapak-bapak Madura yang gak kenal. Sampai di warung Madura si Cece ini turun buat menitipkan barangnya. Permisi pak, saya mau menitipin barang punya cewek yang tadi saya antar ke sini. Terus bapaknya bilang, cewek yang mana ya mbak? Perasaan gak ada cewek kesini, kata dia. Terus si Cece sama temennya ini bener-bener kebingungan, bingung banget ya. Cewek yang tadi pak, yang kesini bareng saya, yang menanyakan kunci. Bener-bener bapaknya ini nggak tahu cewek yang mana yang si Cece ini maksud. Karena kata si bapaknya, tadi tuh nggak ada cewek sama sekali kesini. Sama si Cece, ternyata si bapak ini nggak tahu. Karena dia cuman melihat si Cece doang. Mereka pulang dengan rasa takut, sedih, pokoknya cemas. Mereka nggak tahu apa yang mereka alami di malam itu dengan kebingungan. Setelah nyampe ke rumah, mereka ceritakan semuanya ke orang tua. Hanya kalau emang nggak kenal, nggak usah ngajak pulang bareng, kecuali kenal, kata orang tuanya Cece. Dan si Alia ini, dia sampai rumah nggak cerita sama orang tuanya, tapi dia merasakan merinding semerinding-merindingnya. Oke teman-teman, untuk ceritanya sampai di sini aja. Buat kalian yang di luar sana, kalau emang kalian gak kenal sama seseorang, jangan berani-beraninya untuk mengajak pulang bareng. Oke, sebelum mengakhiri videonya, kalian jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman horor, bisa langsung aja DM di IG aku.